Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain di wilayah Indonesia. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi yang bersifat kedaerahan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dan Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Rapat pemuda itu dikenal dengan istilah Kongres Pemuda I. Dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Kepada hadirin dimohon untuk memasuki ruangan kongres. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Merdeka! Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Kita tidak setuju, Bu.
Akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan, karena apabila satu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh perkumpulan daerah lainnya. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu sampai mereka semua pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin dicapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita harus mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah kalau begitu, kita akan lanjutkan di kongres kedua di gedung KJP nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJP. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri oleh peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sukondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI.
Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada kongres kedua ini. Pada kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan, kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Ya, saya perwakilan dari Sekarukun juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jawa Barat setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah budaya, nasib dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Maka tidak usah untuk kita bersatu. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negara ini. Saya akhiri rapat ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sukondo Joyopuspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku